Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Balik lagi dalam channel gua Bukit Prakasa. Hari ini gua akan membahas tentang tokoh yang bernama Kunsa. Yuk mari kita simak videonya. Oke guys, sebelum gua mulai ke pembahasan intinya dari yang akan gua sampaikan di video gua ini, di awal gua akan membahas tentang dua hal karena ini akan berhubungan dengan pembahasan yang akan gua sampaikan. Yang pertama, mungkin sebagian orang belum mengerti apa itu opium. Opium itu adalah sebuah tanaman yang biasanya tumbuh di daerah-daerah atau negara-negara yang memiliki kondisi cuaca subtropis, dan dia hanya bisa tumbuh, bisa panen hanya dalam semusim. Jadi sifatnya itu bukan yang kontinu tumbuh, dia hanya tumbuh tuh sampai benar-benar panen tuh dalam waktu semusim aja. Opium itu bentuknya bulat seperti bola golf. Dan mungkin nanti akan gue lampirkan sebuah foto agar kalian bisa mengerti bentuk dari tanaman opium itu. Dan yang jadi pertanyaan itu, sekarang di setiap negara opium itu dilarang. Apa penyebabnya? Jadi opium itu adalah bahan baku untuk membuat narkotika atau dengan sebutan istilah narkoba lah, biar kita gampang mencernanya. Itu bagaimana cara pembuatannya? Jadi sebuah opium itu disobek dan dia akan mengeluarkan getah warna putih kan. Dan getah itu dibiarkan mengering sehingga warna coklat. Lalu dari tanaman itu atau dari buah opium itu dikerok sedikit demi sedikit dan dikumpulkan. Dan itu bahan itu yang menjadi bahan baku untuk membuat morfin dan atau yang banyak terkenal itu sabu-sabu. Dan ketika zaman dulu kan belum ada tuh yang namanya morfin, sabu-sabu atau putau atau segala macamnya. Dan itu kita orang-orang yang ingin menikmati fly atau doyan mabok, ketika dari opium itu dari getah berwarna putih sudah berubah menjadi coklat, dan itulah bahan yang dipakai untuk masyarakat zaman dulu, dipakai untuk mabok. Dan untuk reaksinya mungkin kalian bisa melihat dalam film peperangan yang ada di TV atau yang ada di bioskop, ketika pasukan atau prajurit itu tertembak, mungkin dalam keadaan skaratu maut, dia kadang-kadang suka minta morfin. Dan itu kalian bisa membayangkan bagaimana reaksi morfin itu mungkin yang membuat ketenangan atau menghilangkan rasa sakit itu sendiri. Oke, pembahasan kedua, gue akan membahas tentang Kuomintang. Apa itu Kuomintang? Gue sini sedikit membuka tentang sejarah Cina. Mungkin masyarakat sebagian besar mengetahui Cina itu adalah negara komunis. Tapi sebelum mereka menjadi negara komunis, dari tahun 1912 sampai 1949, Cina itu negara republik. Dan Kuomintang itu adalah partai yang memimpin sistem pemerintahan di dalam negara Cina itu. Dan Kuomintang menciptakan tentara kayak kita lah, yang anggapnya TNI atau Polri. Dia menciptakan tentara-tentara keamanan dan tentara resmi negara Cina itu yang dinamakan tentara nasionalis. Oke guys, setelah dua pembahasan itu, gue akan membahas inti dari video gue ini. Siapakah Kunsa itu? Kunsa itu adalah panglima atau disebut bisa dibilang dia jenderal. Cuma dia jenderal yang lebih terkenal dengan Jenderal Candu. Artinya dia adalah gembong narkoba yang sempat menguasai daerah Asia Tenggara yang disebut dengan segitiga emas. Segitiga emas itu apa? Myanmar, Laos, dan Thailand. Yuk mari kita buka kupas siapa Kunsa ini. Kunsa dilahirkan dari ayah keturunan Cina dan ibunya dari Shan. Shan itu negara bagian utara Myanmar yang berbatasan langsung dengan Cina. Jadi selama 40 tahun hidupnya, dia terkenal dengan nama Cinanya, yaitu Deng Qifu. Dan ketika berusia 3 tahun, ayahnya meninggal dan ibunya menikah lagi dengan seorang pungut pajak. Tetapi 2 tahun kemudian, dia pun meninggal oleh ibunya. Dan akhirnya dia dirawat oleh kakeknya yang memang asli orang Cina dan menjadi kepala desa di daerah Loi Mau. Kunsa dilahirkan pada tanggal 17 Februari 1934. Gua nggak tahu ya secara detail bagaimana tentang hukum teritorial
ketika zaman dulu. Karena daerah Kunsa itu daerah bagian yang masuk dalam wilayah negara Myanmar. Dan itu daerah yang berbatasan langsung dengan Cina. Jadi secara tidak langsung di daerah Kunsa itu banyak penduduk-penduduk ya sudah bercampur lah antara penduduk asli Myanmar dengan penduduk asli dari Cina. Dan keluarga-keluarga Kunsa itu lebih banyak, yaitu dari Cina yang menetap di daerah Shan, negara bagian dari Myanmar itu. Dan gue penasaran di mana lokasi Kunsa, dan gue sudah mengecek melalui Google Maps antara Kunsa dengan Cina. Ternyata memang dekat mereka itu, dan mereka itu satu daratan, yang satu wilayah Cina, yang satu wilayah Myanmar. Dan mungkin gue lampirkan sebuah foto dari Google Maps, itu bisa kalian lihat betapa dekatnya antara wilayah Cina dengan Myanmar itu. Jauh bedanya dengan Kalimantan dengan Indonesia, satu daratan walaupun berbeda negara. Awal perkenalan seorang Kunsa dengan militer itu berawal pada tahun 1949. Itu dikarenakan Partai Kuomintang yang pada awal tadi saya jelaskan itu kalah dengan komunis Mao, dan ibaratkan pemerintahan pada saat itu dikudeta oleh komunis Mao. Sebagian dari tentara-tentara nasionalis buatan dari Kuomintang itu ada yang lari ke daerah Shan itu, dan ada yang sementara itu ada yang lari ke daerah Taiwan, dan sekarang menjadi negara Taiwan itu sendiri. Dan mereka secara dari tahun 1947 sampai 1949 mereka itu perang saudara. Dan pasukan-pasukan yang lari ke daerah Shan itu pasukan yang dari Yunan, mungkin ketika Kuomintang masih menguasai Cina, mempunyai hubungan diplomatik dengan Myanmar. Jadi Kuomintang itu diizinkan untuk masuk ke daerah Myanmar dan menetap di daerah Shan itu sendiri. Dan sebagian dari masyarakat Shan itu mulai dilatih menjadi seorang tentara dari Kuomintang itu, dan dipekerjakan oleh pemerintah Myanmar untuk membasmi sebagian besar para komunis yang ada di daerah Shan itu. Seiring berjalannya waktu, pamor Kunsa ini semakin naik, dan pada tahun 1963 dia membentuk sebuah pasukan yang bernama KPY, artinya penjaga rumah. Dan ini benar-benar sama pemerintah Myanmar pada saat itu dibiarkan, karena mungkin mempunyai misi dan visi yang sama, yaitu mengusir komunis dari negara Myanmar. Jadi selama itu pemerintahan Myanmar tuh membiarkan Kuomintang itu menguasai daerah Shan itu, karena daerah itu kan langsung berbatasan dengan Cina. Pada saat itu tentara Myanmar itu belum sehebat sekarang dari teknologinya segala macamnya lah, baik mungkin sumber daya manusianya. Jadi dengan adanya dari tentara Cina atau tentara Kuomintang itu, ya itulah dimanfaatkan oleh pemerintah, istilahnya dia untuk menjaga wilayah perbatasan langsung dengan Cina agar penduduk atau masyarakat yang berpaham komunis ini tidak masuk ke dalam Myanmar. Karena mendapatkan restu dari pemerintahan Myanmar untuk menguasai daerah Shan itu, otomatis Kuomintang sebagai tentara resmi Cina itu melakukan pengusiran terhadap penduduk-penduduk yang berpaham komunis. Ya otomatis lah, namanya orang diperlaku seperti itu akhirnya menimbulkan gejolak-gejolak pemberontakan dari penduduk yang berpaham komunis itu. Di balik sepak terjangnya dia dalam dunia hitam, gue secara pribadi kagum dengan perjalanan hidupnya dia. Apa yang membuat gue tuh kagum dengan seorang Kunsa itu? Dia itu ulet, tekun. Jadi Kunsa itu tidak pernah menerima pendidikan formal, dia hanya menerima pendidikan militer. Itu pun terjadi ketika Kuomintang masuk ke wilayah Shan itu. Dan dia dengan berjalannya waktu, ketekunan dia, keuletan dia menjadi tokoh penting di dalam Kunsa, dan dia memiliki peran atau kekuasaan penuh atas izin di dalam wilayah Shan itu sendiri. Kunsa memiliki kekuasaan penuh di dalam wilayah Shan. Dia mengubah semua penduduk untuk menjadi seorang petani, yaitu petani opium. Dan pada saat itu juga Kunsa meraih popularitas paling tinggi,
yaitu raja penyelundupan narkoba di Asia Tenggara. Sehingga aset kekayaannya Kunsa itu bisa membiayai pasukan-pasukannya dia. Bahkan pasukan-pasukannya dia itu lebih kuat dari pasukan Myanmar, dari pasukan yang pernah mendidik dia, kaum Mintang. Gila, ini bener-bener sebuah keuletan yang kuat dari seorang Kunsa yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang lebih dihargai dan dihormati, walaupun itu di hal kesehatan. Ya, begitulah manusia, ketika belum ada kekuatan apa-apa, dia seakan-akan menjadi seorang yang setia, penurut. Tapi ketika sudah memiliki kekuasaan, harta, dan tahta, maka popularitas dia lupalah dengan awal dia dari mana. Dia mulai melakukan perlawanan kepada kaum Mintang itu sendiri. Dan sementara dia dengan pemerintah Myanmar masih menjaga ini dia hubungan diplomatiknya. Jadi Kunsa ini termasuk yang menyokong pemerintahan Myanmar. Jadi yang nge-backup pemerintah Myanmar itu termasuk dari milisi-milisinya Kunsa ini. Walaupun Kunsa memiliki kekuasaan atau wewenang penuh terhadap San, tetap dia masih harus berbagi dengan kaum Mintang. Karena kaum Mintang pun masih berada dalam wilayah San. Jadi Kunsa itu berusaha untuk menyingkirkan kaum Mintang dari wilayah San. Dan terlebih-lebih militernya si Kunsa ini jauh lebih kuat dibandingkan kaum Mintang dulu yang pernah ngedidik dia. Dan sepertinya yang gue baca dari riwayatnya Kunsa ini, dan gue mengambil garis tengahnya, Kunsa ini ingin mendirikan negara di dalam negara. Kenapa gue bilang dia pengen mendirikan negara? Karena berdirinya negara itu, kuatnya negara itu dilihat dari militernya. Sementara militer Kunsa itu jauh lebih hebat, lebih kuat dari militer Myanmar pada saat itu. Bukan hanya di bidang politik dan kekuasaan, Kunsa memiliki peran penting. Tetapi di sisi lain, di bidang kejahatan, penyelundupan narkoba, Kunsa menjadi tokoh sentral bagi seluruh penyelundup yang ada di Asia Tenggara ini. Karena dia memiliki kekuasaan di dalam segitiga emas itu. Kenapa dia memiliki kekuasaan penuh atau memiliki power, pengaruh yang kuat di wilayah itu? Karena jalur San itu adalah jalur penyelundupan opium ke berbagai negara. Karena sikap kearoganan dari seorang Kunsa dan dari kelompoknya Kunsa itu telah menunjukkan sikap ketidaksukaan, sikap bermusuhan terhadap kaum Mintang. Sementara kaum Mintang itu adalah yang mendidik Kunsa pada saat pertama kali. Pada akhirnya kaum Mintang melakukan perlawanan kepada Kunsa. Pada tahun 1967, Kunsa dan kelompoknya akan mengirimkan opium. Dan di saat dalam perjalanan itu, Kunsa disergap oleh kelompok kaum Mintang. Dan disitulah terjadi peperangan yang sangat dahsyat antara kubu Kunsa dengan kubu kaum Mintang. Di tengah pertempuran itu, ternyata ada pasukan Laos. Jadi pasukan atau tentara Laos ini memang dia itu terlibat dalam penyelundupan opium itu sendiri. Diseranglah mereka berdua. Jadi ada musuh yang pihak ketiga, ketika mereka sedang berperang, mereka diserang lagi keduanya itu oleh pasukan Laos. Lalu dicurilah opium-opium itu dari tangan Kunsa. Dan semenjak dari situ, moral dari pasukan Kunsa itu langsung turun drastis. Karena apa? Karena mereka merasa lebih kuat, lebih tangguh dari semua pasukan, dan mereka tidak terima dengan kekalahan yang mereka terima. Setelah kekalahan dari peperangan itu, Kunsa mulai menata kembali lah pasukan-pasukan yang telah hancur moralnya. Dia mulai menyusun pasukan-pasukan yang jauh lebih kuat dengan persenjataan atau dengan pelatihan-pelatihan khusus. Dan 2 tahun berselangnya, pada tanggal 29 Oktober 1969, ternyata kelompok yang memang diperangi oleh pemerintah Myanmar dan kelompok yang memang diusir oleh kelompok Kunsa dan kaum Mintang itu mendatangi si Kunsa ini dengan bermaksud untuk bernegosiasi. Karena Kunsa ini memiliki peran penting. Jadi pemerintahan Myanmar ini kan disokongnya oleh seorang atau milisi dari
Kunsa ini. Dan sementara milisi dari Kunsa ini kan sangat kuat, jadi etnis yang berpaham komunis ini coba untuk bernegosiasi kepada Kunsa agar Kunsa tidak mendukung lagi pemerintahan Myanmar, agar Kunsa lebih pro kepada mereka. Ternyata itu diketahui oleh pemerintah Myanmar dan Kunsa ditangkap di bandara Daeho di Taunggi, ya pokoknya itulah di bandara itu. Dan akhirnya Kunsa dipenjara. Tetapi untuk masalah penyebaran obat bius, pemerintah Myanmar tetap memberi izin kelompok Kunsa berjalan. Ketika di dalam penjara, Kunsa banyak merenung. Ketika dalam penjara, Kunsa banyak membaca buku. Mungkin gua akan lebih detailnya buku Sun Tzu, Art of War, dan Luo Guanzhong, Romance of the Three Kingdoms. Dan dia banyak membaca buku tentang itu. Akhirnya itu merubah filosofi seorang Kunsa, filosofi politik. Dan dia akhirnya mempunyai pernyataan sebagai berikut. Dalam politik tidak ada teman seumur hidup dan tidak ada musuh seumur hidup. Mereka berubah sesuai dengan untung dan rugi. Pemimpin yang baik harus dapat memanfaatkan setiap perubahan dan memanfaatkannya. Walaupun perdagangan obat bius milik Kunsa masih diizinkan untuk beroperasi oleh pemerintah Myanmar, tetapi milisi atau organisasi yang didirikan oleh Kunsa itu langsung dibubarkan oleh pemerintah Myanmar. Tetapi para pengikut yang setia kepada Kunsa ini tetap berusaha bagaimana Kunsa ini bisa bebas lagi. Dan rencana itu berhasil pada tahun 1973. Para pengikut Kunsa berhasil menculik 2 dokter dari Uni Soviet. Jadi mungkin pada zaman itu dokter itu belum sebanyak seperti sekarang. Jadi itu menjadi peran dokter itu memiliki peran penting pada zamannya itu. Diculiklah kedua dokter itu oleh pengikutnya Kunsa, lalu meminta tebusan dengan pembebasannya Kunsa ditukar dengan dokter itu. Dan pada tahun 1974 Kunsa berhasil bebas. Di balik pembebasan Kunsa dari penjara oleh pengikutnya, ternyata ada tokoh di balik itu semua, yaitu Jenderal Kriangsak Kaumanan. Itu adalah jenderal Thailand. Jadi dia tokoh intelektualnya di belakang pergerakan para pengikut Kunsa dalam membebaskan Kunsa dari dalam penjara. Dan itu dan itu sama. Jadi jenderal itu memiliki kepentingan untuk memanfaatkan Kunsa dalam mendukung pemerintahannya. Dan pada tahun 1981, diam-diam Kunsa memberi sumbangan $50.000 untuk mendukung kampanye pemilihan di Thailand. Di bawah pemerintahan Thailand, bisnis obat bius Kunsa menjadi semakin berkembang. Dia semakin go internasional dan itu bertahan selama 2 dekade. Dimulai pada tahun 1974 hingga 1994. Gila. Jadi perusahaan narkoba, perusahaan obat bius milik Kunsa sampai benar-benar menguasai 70% pasar di Asia Tenggara. Bahkan dalam jumlah pemasokan ke Amerika Serikat yang dulunya di Burma hanya 5%, naik menjadi 80%. Gila. Narkoba bener-bener. Tahun 1981, hubungan antara Kunsa dengan pemerintah Thailand retak, bahkan bisa dikatakan pecah. Itu disebabkan karena pemerintah Thailand berhasil menghancurkan para kelompok-kelompok komunis yang berada di sekitarnya. Dan pemerintah Thailand mendapat tekanan dari pemerintah Amerika agar kelompok atau Kunsa itu dibunuh. Istilahnya Kunsa itu dimusnahkan lah, karena kan Kunsa itu memiliki peran penting kan di Asia Tenggara ini. Dan karena desakan dari Amerika, mau tidak mau pemerintah Thailand akhirnya mengikuti instruksi dari pemerintah Amerika. Diseranglah markas Kunsa itu, sehingga Kunsa itu kalah, dan Kunsa itu mau tidak mau kembali lagi dia menarik mundur pasukannya ke wilayah Burma. Karena Kunsa terusir dari markas yang ada di Thailand,
dan dia kembali ke Myanmar. Sementara hubungan dengan pemerintah Myanmar, kelompok Kun Sa ini sudah tidak baik kan, karena Kun Sa ini pernah dipenjara oleh pemerintah Myanmar. Kekuatan militer Myanmar itu tidak setangguh atau peralatan perangnya itu tidak sekuat si Kun Sa ini. Akhirnya pemerintah Thailand dengan pemerintah Myanmar bersatu untuk mengusir Kun Sa. Tetapi Kun Sa tidak habis akal. Dia mengumpulkan kelompok-kelompok milisi-milisi yang ada di sana untuk bersatu melawan Burma atau Myanmar dengan Thailand. Tepat pada tahun 1990, itu titik di mana peredaran narkoba Kun Sa itu menurun, kekuatan Kun Sa menurun. Itu dikarenakan bukan karena peperangan, tetapi dibukanya jalur baru untuk pengedaran obat bius itu. Jadi yang biasanya yang dulunya itu selalu melalui kota San, sekarang sudah banyak jalur, termasuk melalui India, melalui Laos, Kamboja. Jadi banyak jalur lah. Dan jalur-jalur itu jalur yang bukan kekuasaan dari Kun Sa, sehingga istilahnya pajak atau pendapatan dari kelompok Kun Sa itu berkurang drastis. Belum lagi terjadi konflik internal di antara sekutu-sekutunya Kun Sa. Kan pada awal Kun Sa akan diserang oleh Burma dan Thailand, kemudian dia bersekutu dengan kelompok-kelompok lainnya, dan itu terjadi pecah kongsi. Itu dikarenakan apa? Karena Kun Sa menyerahkan semua kekuasaannya kepada pemerintah Myanmar, dan itu sangat tidak sejalan oleh pemimpin-pemimpin kelompok lain. Setelah Kun Sa menyerahkan kekuasaan penuhnya kepada pemerintah Myanmar, sudah otomatis Kun Sa tidak memiliki kekuasaan lagi di daerah tersebut, dan Kun Sa menyatakan diri untuk pensiun. Organisasi atau kelompok-kelompok yang dipimpin oleh Kun Sa membubarkan diri secara sukarela. Tapi untuk pengedaran obat bius di sana, gue nggak tahu sih, mungkin masih ada atau enggak. Ya kalian bisa cari sendiri bagaimana peredaran di daerah tersebut. Tetapi semenjak itu Kun Sa sudah tidak lagi melibatkan diri dalam peredaran obat bius. Dan pada tanggal 26 Oktober 2007, pada usia ke-73 tahun, Kun Sa meninggal dunia. Walaupun tidak dijelaskan bahwa disebabkan karena apa. Jadi dia dikabarkan meninggal aja. Ya walaupun dia mempunyai riwayat penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, jantung. Tapi ketika dirilis dia meninggal, hanya dinyatakan meninggal tanpa ada penyakit. Oke guys, sekian pembahasan tentang Kun Sa, tokoh dari Myanmar. Semoga kalian suka dengan pembahasan ini. Jika kalian suka, silakan like, share, dan subscribe. Oke. Ke wilayah Burma.